Berita tentang rencana bagi-bagi jatah menteri di kabinet Pak Prabowo, berita di majalah Tempo tentang rencana bagi-bagi jatah menteri di kabinet Pak Prabowo sungguh mengkonfirmasi praktek politik tidak sehat yang sedang terjadi sekarang ini di pemerintahan Pak Jokowi, dan juga praktek politik serta hukum yang mungkin bisa dibilang mengerikan bagi masa depan bangsa kita. Berita yang diungkap oleh majalah Tempo ini dengan narasumber 2 orang di tim kampanye nasional Prabowo Gibran benar-benar harus kita perhatikan, catat, dan juga harus ditanggapi dengan keras. Jadi menurut berita di majalah Tempo ini, Pak Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Pak Prabowo. Pak Jokowi ikut minta jatah menteri. Ya, Pak Jokowi ikut minta jatah menteri di kabinet mendatang. Dan, nah ini yang perlu kita catat dan simak bersama. Pak Jokowi kabarnya minta jatah untuk menentukan nama Kapolri dan juga nama Jaksa Agung. Catat ini ya, Kapolri dan Jaksa Agung. Ya, ini 2 jabatan terpenting dalam penegakan hukum di negara kita. Keinginan Pak Jokowi untuk mengisi jabatan Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Agung dengan orang-orangnya, dengan orang-orang kepercayaannya, memunculkan tanda tanya besar. Ini sangat berbahaya dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Pak Prabowo. Jabatan Kapolri dan Jaksa Agung, 2 ujung tombak penegakan hukum di negara kita, itu sepatutnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar profesional dan tidak tunduk pada kepentingan politik. Sudah sepatutnya Pak Prabowo memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang semata-mata akan menegakkan hukum demi keadilan, dan bukannya tunduk pada arahan dan kepentingan siapapun, termasuk arahan dan kepentingan dari Pak Jokowi. Seorang Kapolri dan Jaksa Agung tidak boleh tebang pilih terhadap kasus-kasus yang hendak diusut dan dibawa ke pengadilan. Seorang Kapolri dan Jaksa Agung harus independen, tidak bisa diintervensi oleh seorang presiden sekalipun, apalagi seorang mantan presiden. Makanya, sekali lagi, perlu kita suarakan dan tegaskan agar Pak Prabowo menolak keinginan Pak Jokowi tersebut. Pak Prabowo harus tegas menolak keinginan Pak Jokowi untuk cawe-cawe dalam menentukan nama Kapolri dan nama Jaksa Agung di kabinet pemerintahannya. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Kita teruskan pembahasan soal cawe-cawe Pak Jokowi dalam penentuan kabinet Pak Prabowo sesudah yang satu ini. Kubu Prabowo membeberkan pihaknya akan melibatkan Presiden Joko Widodo dalam penyusunan kabinet nantinya. Hal ini tak terlepas dari kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja yang harus dihadapi Prabowo dalam proses transisi kepemimpinan ke depan. Kubu paslon nomor urut 2 menyadari pihaknya tidak akan mungkin mengabaikan segudang tantangan ekonomi yang berasal dari tingkat global maupun tataran domestik. Andaikan yang meminta jatah menteri adalah partai politik koalisi yang ikut berkampanye dan memenangkan Pak Prabowo, rasanya sih wajar bila mereka ini mendapatkan jatah menteri di kabinet mendatang. Kalau mereka yang meminta jatah, itu adalah praktek politik yang wajar dan lazim terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, berdasarkan berita dari majalah Tempo tadi, pertanyaannya, apabila yang meminta jatah kursi menteri adalah Presiden Jokowi, presiden yang sedang berkuasa saat ini, apa makna dari semua ini? Apa makna dari semua ini? Apakah ini mengkonfirmasi kalau Presiden Jokowi memang ikut cawe-cawe, ikut berjasa dalam pemenangan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres lalu? Apakah ini mengkonfirmasi kalau pengucuran bansos secara jor-joran dan pelibatan aparat, ketidaknetralan aparat dalam Pilpres lalu memang atas perintah dari Presiden Jokowi dalam rangka memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres lalu? Apakah ini mengkonfirmasi kalau keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemenangan pasangan Prabowo Gibran sudah melampaui kewenangan dan merupakan tindakan abuse of power
tindakan pelanggaran kekuasaan. Apa yang sudah diberitakan oleh majalah Tempo soal cawe-cawe Pak Jokowi untuk mendapatkan jatah penentuan nama Kapolri dan nama Jaksa Agung harus kita kritisi dari dua sisi yang sudah dibahas tadi. Pertama, jabatan Kapolri dan Jaksa Agung harus independen, profesional, dan terbebas dari pengaruh serta kepentingan politik. Kemudian yang kedua, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam penentuan kabinet Pak Prabowo mengkonfirmasi cawe-cawe yang melampaui batas dan melanggar aturan dalam pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Dan makanya pula, sekali lagi, kita semua, kita sebagai masyarakat sipil yang peduli dan berdaya, kita perlu menyerukan kepada Pak Prabowo buat menolak cawe-cawe dari Presiden Jokowi ini. Kita harus menyerukan kepada Pak Prabowo agar posisi Kapolri dan Jaksa Agung benar-benar diduduki oleh orang-orang yang profesional dan independen, yang tidak tunduk pada arahan dan kepentingan tokoh dan kelompok tertentu. Apa yang kita suarakan ini adalah bagian dari penegakan nomokrasi, penegakan kedaulatan hukum, sebuah istilah yang sering didengungkan dan diingatkan oleh Prof. Mahfud MD. Kita harus menyuarakan dan memperjuangkan agar penegakan hukum, baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun peradilan, semua itu terbebas dari pengaruh kekuasaan. Penegakan hukum haruslah terbebas dari pengaruh kekuasaan dan benar-benar semata-mata hanya demi keadilan dan kepentingan masyarakat. Kalau penegakan hukum sudah tunduk pada kekuasaan, tunduk pada arahan dan kepentingan tokoh dan kelompok tertentu, maka celakalah bangsa kita. Celakalah bangsa yang hukumnya bisa dipermainkan dan tunduk pada kekuasaan. Penegakan hukum yang bisa dipermainkan dan tunduk pada kekuasaan itu, dia nggak bakalan adil dan dia bakal tebang pilih. Dia nggak bakalan bisa melindungi rakyat. Dia nggak bakalan bisa melindungi kepentingan bisnis dan investasi. Penegakan hukum yang bisa dipermainkan dan tunduk pada kekuasaan itu, dia akan sewenang-wenang dan mematikan kepastian hukum yang sangat penting demi kemajuan bangsa kita. Makanya, sekali lagi, kalau kita komit pada penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum, maka kita perlu menyerukan kepada Pak Prabowo agar posisi Kapolri dan Jaksa Agung benar-benar diduduki oleh orang-orang profesional yang independen, yang tidak tunduk pada arahan dan kepentingan tokoh dan kelompok tertentu, termasuk arahan dan kepentingan Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan ikut terlibat dalam pembentukan kabinet di pemerintahan baru mendatang. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang. Ari Dwi Payana menyatakan pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang menjadi hak prerogatif Presiden terpilih. Saat ini Presiden Jokowi fokus bekerja menuntaskan agenda pemerintahan dan membangun sampai akhir masa jabatan 20 Oktober.